Gue yakin lu semua pasti tahu seberapa kerennya OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Dan gue yakin lu semua pasti paham kenapa kenapa ada di kelas kita yang sekarang, kenapa kita waktu sekolah pengen banget bertarung sekali aja waktu OSN. Emang kenapa Bang Rey? Gue gak relate. Soalnya kalau misalnya lu menang ya, di tingkat kabupatennya aja, hidup lu pasti bakal gampang banget anjir, sumpah. Privilege yang didapat bener-bener luar biasa. Lu jadi bisa masuk jalur prestasi untuk sekolah-sekolah favorit. Apalagi kalau misalkan lu menang medali emas ya di OSN tingkat SMA. Masuk PTN-nya jadi gampang banget itu. Ya. Top 5 lah seenggaknya UGM, ITB, UI itu bisa langsung lu masukin kemana-mana aja gitu loh. Nah ngomongin soal OSN, ada satu kabar duka yang datang dari daerah Sukabumi. Tanggal 8 Juni 2026 ada adik kelas kita namanya Kanadia yang gagal tes OSN gara-gara mati lampu. Lu semua tahu kan kita sempat ngebahas bareng-bareng kalau misalnya di daerah Jawa Barat akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman. Dan banyak banget orang-orang yang berspekulasi kalau misalnya ini gara-gara dolar menguat. Terus abis itu wah pasokan energi kita menurun. Padahal ada salah satu PLTUG ya kalau nggak salah. Pembangkit listrik tenaga uap yang lagi diperbaiki gitu katanya. Jadi emang harus bergilir mati lampunya. Biar seenggaknya pasokan listriknya itu bisa terpenuhi satu sama lain. Nah tapi yang sedihnya adalah dalam rangkaian kejadian itu ada satu mimpi anak ataupun adik kelas kita yang dikorbankan. Yang lebih sedihnya lagi adalah setelah gue cari tahu ternyata nggak ada ketentuan atau prosedur force major gitu. Jadi emang benar-benar harus dikelaskan. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini ya. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolan personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Rey. Kita bakal ngomongin soal hal-hal yang berbau sekolah. Ya, udah lama banget kita nggak ngomongin soal hal ini ya. Lagian Bang Eno pun udah kagak ngebahas soal sekolah-sekolah lagi tuh. Padahal itu segmen favorit gue tuh salah satunya. Kita bakal ngebahas tentang permasalahannya Kak Nadia, gimana kelanjutannya. Terus yang kedua kita bakal ngebahas tentang ada siswa anomali ya di daerah Palmerah yang tiba-tiba melakukan kekerasan kepada orang random. Dan alhamdulillahnya udah ditangkep. Ya ditangkapnya nangis-nangis anjir sampai diberitain. Gila lu. Orang tua lu pasti sangat amat bangga gitu. Lu akhirnya masuk berita. Ya, tapi bukan berita bagus, melainkan berita bodoh gitu loh, coy. Kecewa itu pasti orang tua lo. Oke, yang ketiga kita bakal sama-sama ngebahas tentang fenomena ada kakak ya dari TikTok yang sangat amat kecewa kalau misalkan sertifikatnya tidak bisa digunakan di jalur prestasi salah satu sekolah ya. Salah satu sekolah yang gak mau dikasih tahu, tapi basically dia kecewa kalau misalkan berbagai penghargaan yang didapat ya dalam bentuk sertifikat ini tidak bisa digunakan untuk jalur prestasi. Akhirnya dengan kecewanya dia langsung ngebakar, kalau nggak salah ini fotokopi ya dari beberapa sertifikat yang udah dia dapat ya. Dan gue pengen bahas ini karena gue pun ngerasa relate. Gue pun waktu sekolah punya banyak banget sertifikat dan sedihnya ketika gue waktu pengen submit ke jalur prestasi ternyata nggak semua itu bisa dimasukin gitu loh. Sedih banget. Nah di sini juga gue bakal sedikit ngebahas tentang apa aja sertifikat yang bisa masuk ketentuan gitu ya terkait jalur prestasi, biar seenggaknya kita kalau misalkan pengen sibuk banget waktu sekolah ya SD, SMP atau SMA nggak yang terlalu buang-buang waktu gitu ngabisin ke perlombaan yang bahkan kagak bisa masuk ke jalur prestasi. Jadi sekali lagi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Rey. Pertama kali gue tahu permasalahan Kanadia itu dari akun Twitter Indosporkle. Di mana di sini diberitakan seorang siswa gagal menyelesaikan kompetisi OSN karena terjadi pemadaman listrik total di menit ke-32 ketika pengerjaan soal. Jadi udah mulai anjir. Terus mati lampu, ya Allah. Mudah-mudahan berlangsung lebih dari 4 jam dan memutus seluruh jaringan internet di beberapa kecamatan sehingga data seluler pun tidak bisa digunakan untuk mengerjakan soal. Setelah gue cari tahu doksanya masih ada ya, ini dari akun Instagram Kak Nanatnya sendiri dan ini udah sampai di like 166.000 orang. Kelanjutannya kayak gimana Bang Rey? Kelanjutannya PLN Sukabumi itu udah menyampaikan maaf secara langsung lewat postingan yang diupload berikutnya. Di mana Kak Nanat di sini menulis, sudah ada perwakilan dari PLN Sukabumi yang datang untuk menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik hari Senin kemarin, yang mengakibatkan Nanat gagal menyelesaikan OSN. Terima kasih atas itikat baik dan responnya. OSN tidak mungkin diulang, penyesalan pasti ada, namun Nanat sudah mengikhlaskan dan menjadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran hidup yang berharga yang akan menempa dirinya agar tumbuh menjadi anak yang lebih kuat lagi. Sumpah, pelajaran itu datang dari mana ya cuy? Maksudnya ketika gue baca ceritanya Kak Nanat gitu ya, yang masih kelas 5 SD, gue nggak sadar kalau misalnya gue dapat pelajaran yang berharga dari siswi kelas 5 SD ini. Kayak berbesar hati di kondisi dimana sebenarnya tuh bisa diselesaikan gitu ya, bisa diatur ulang gitu sama orang-orang dewasa. Kentutnya adalah kalau misalnya kita cari tahu ini salah siapa, bisa aja sebenarnya.
Oke lanjut, harapan terbesar saya adalah semoga ke depan tidak ada lagi nanat-nanat yang lain yang mematahkan perjuangan dan mengubur impian karena terkendala sistem dan teknis. Semoga di masa depan ada kebijakan yang lebih berpihak, setara, akomodatif, dan mempermudah langkah anak-anak bangsa dalam meraih cita-cita mereka. Semangat buat teman-teman dan kakak-kakak yang sedang berjuang di OSN, semoga kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih banyak untuk ribuan komentar dan doa-doa, kata-kata penyemangat yang selama 2 hari ini membanjiri. It all means a lot to Nanad. Terima kasih juga guru-guru keren dan hebat SDN Gandasoli Cirenghas yang selalu mendukung dan mendampingi langkah Nanad selama ini. Salam sayang. Wih, kolom komentarnya bro. Masih pada nggak terima ya yang ujian siapa, orang tuanya siapa gitu. Tapi kayak netizen tuh pengen seenggaknya ini tuh nggak terulang lagi bener-bener secara teknikal gitu, nggak cuma harapan doang gitu ya. Bahkan saking ramenya udah diberitain di Kompas dengan judul nasib siswi SD di Sukabumi gagal tuntaskan ujian OSN akibat listrik padam. Nah, dimana gue sedikit baca berita dari Revolusi News, udah ada perwakilan ya dari Kemendikdasmen kalau misalkan apa yang terjadi sama Kanadat ini harusnya bisa diberikan dispensasi dan tes ulang biar lebih adil lagi. Cuman yang menyedihkannya adalah di artikel Pusat Prestasi Nasional tentang kesiapan pelaksanaan OSNK, di sini dijelasin terkait force major yang terjadi, salah satunya mati listrik. Keberhasilan pelaksanaan OSN tidak hanya ditentukan oleh kesiapan peserta dan pengawas, tetapi juga oleh kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang menjadi tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Kami menghimbau seluruh pihak memastikan informasi penguatan kesiapan dalam pelaksanaan OSNK tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan lokasi pelaksanaan perangkat komputer, laptop, jaringan internet, serta pasokan listrik dalam kondisi baik dan perangkat proctoring siaran langsung yang sesuai ketentuan. Mengingat pelaksanaan OSN dilaksanakan secara terjadwal dan terintegrasi melalui sistem berbasis digital, kami meminta Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk mengantisipasi potensi gangguan teknis yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Yang B, itu salah satu langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan permasalahan listrik, yaitu menginformasikan kepada PLN tentang jadwal sehingga dapat dipastikan tidak ada gangguan listrik, menyediakan genset, UPS atau uninterruptible power supply atau alternatif lainnya sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini penting untuk meminimalkan resiko gangguan pelaksanaan akibat pemadaman listrik maupun kendala teknis lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan kata lain, artikel ini pengen ngasih tahu kita kalau misalkan apa yang terjadi sama Kananat itu kayak misalkan pengorbanan yang pada akhirnya membuat orang-orang baru belajar gitu dari permasalahan mati listrik ini, butuh UPS dan segala macem gitu. Jadi emang agak sedikit disayangkan banget sih nggak ada koordinasi antara PLN dan juga sekolahnya gitu kalau misalnya pemadaman gitu. Soalnya kan ada anak-anak yang punya potensi bagus gitu ya untuk bisa masuk ke dalam OSN, tapi pada akhirnya gagal cuman gara-gara teknis doang gitu loh. Ya semoga kedepannya bakal ada prosedur force major juga biar seenggaknya kalau misalnya mati listrik gini ada susulan gitu ya biar semua tuh bisa gitu punya hak yang sama dalam OSN ini. Padahal kan OSN itu kan salah satu kejuaraan yang sangat amat diakui gitu ya di negara gitu. Masa iya sih nggak ada yang kayak gitu. Well, kita bakal masuk ke dalam permasalahan yang selanjutnya. Topik nomor 2 itu merupakan topik di mana ada anak SMK yang nangis-nangis dijemput sama orang gara-gara secara random kemarin itu orang. Pertama kali gue lihat beritanya dari media Indonesia, di mana gue kayaknya gak akan bisa ngeliatin ya videonya kayak gimana gitu ya. Yang jelas ini tiba-tiba ada anak yang pakai seragam putih abu-abu tiba-tiba ngelakuin hal kekerasan kepada orang yang lewat di depannya gitu. 2 orang. Gimana di berita ini dijelasin kalau misalnya polisi tangkap pelajar yang pemotor di Palmerah. Polsek Palmerah ringkus 2 pelajar terduga pemberdeban terhadap pemotor di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelajar merupakan siswa di salah satu SMK di Palmerah. Keduanya dijemput kepolisian di sekolah pada Rabu, tanggal 10 Juni pagi saat tengah mengikuti ujian. Lu bayangin. Ini kocak banget lagi ujian ya, bukannya fokus ya, tiba-tiba langsung mendapatkan konsekuensi dari apa yang terjadi kemarin gitu loh. Secara random dia lakukan gitu coy. Ini kocak banget, soalnya gue baru aja selesai nonton Teach You a Lesson dari Netflix ya. Itu drakor Korea gitu ya, yang sangat amat menjadi mimpi basah orang-orang di daerah sana, di mana ada lembaga baru gitu namanya BPHP kalau nggak salah yang bisa nindak segala macam anomali yang terjadi di sekolah-sekolah Korea Selatan. Kalau misalnya ini terjadi di Indonesia, buset itu PR-nya banyak banget pasti ya. Sebelumnya beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan pelajar melakukan hal kekerasan tersebut terhadap pemotor di sebuah gang.
Serangan tersebut terlihat dilakukan secara tiba-tiba. Korban pun kaget dengan aksi pelajar tersebut. Menurut keterangan kepolisian, aksi tersebut dilakukan secara acak, di mana kini penyidik juga masih mendalami motif serangan yang dilakukan. Polisi juga menyita barang bukti celurit. Anjir, zaman sekarang masih main celurit. Fuck. Dikira gue yang kayak gini tuh udah ditimbun di zaman gue, anjir. Kalau bisa di zaman gue masih ada yang kayak gini ya, maksud gue ya nggak bisa diwajarkan juga, tapi gue udah kerasa biasa lah. Tapi ini sekarang udah lebih dari 15 tahun anjir, masih ada aja yang kayak gini. Ya Allah, pelajaran banget buat kita semua ya. Siapa tahu kalau misalnya kita punya anak nanti, atau kalau misalnya lu semua masih SMA gitu ya, atau SMK, bisa mungkin jangan menghancurkan masa depan lu hanya dengan melakukan hal-hal yang secara random terlintas gitu dalam pikiran lo. Ini kan udah kekerasan kepada manusia juga ya, kekerasan kepada orang lain, jelas itu bakal masuk unsur pidana gitu, meskipun lu masih bocil ya, meskipun lu ada hukum yang melindungi gitu ya, hukum anak, tapi tetap saja kalau misalnya lu gap 6 bulan 1 tahun ya, terus abis itu lu jadi kakak kelas yang bahkan udah kagak bisa sekelas sama teman-teman sangkatan lu, itu juga bikin gak fokus anjir buat lu belajar gitu di sekolah. Jadi sangat amat harus diperhatikan gitu untuk depannya ya, tingkat-tingkat yang seperti ini. Ya semoga nggak ada korban lagi, soalnya makin anomali anjir, sumpah. Ini saking ramainya bahkan udah sampai diberitain di CNN dengan judul pelajar SMK siswa lain di Palmerah ditangkap saat ikut ujian. Bahkan udah ada berita lagi dari Kompas lebih detail waktu penangkapannya. Judulnya ditangkap saat ujian sekolah, pembacok pelajar di Gang Palmerah Jakbar nangis. Memang harus merasakan dulu bagaimana konsekuensi gitu ya. Well, kita bakal bahas tentang permasalahan terakhir. Ini permasalahan ada kakak-kakak ya yang kecewa kalau misalkan sertifikatnya itu nggak bisa digunakan di jalur prestasi. Ini pertama kali ramai di TikTok ya. Lu bisa lihat di akun kakaknya, namanya Penggaja K, di mana video original udah dihapus karena banyak banget perdebatan. Orang-orang tuh banyak yang ngehujat ternyata gara-gara videonya yang diupload itu. Terus abis itu kakaknya klarifikasi ya, kalau misalnya dia risih banyak banget orang-orang yang kagak setuju dengan tindakannya. Padahal kalau misalnya dari gue pribadi gitu ya, sebenarnya ini kan bentuk kebebasan berekspresi gitu ya. Mau separah apapun sampai ngebakar sertifikat sih nggak masalah. Apalagi kalau misalkan ini sertifikatnya kalau misalnya gue lihat ya, cuma sekedar fotokopi doang gitu loh. Ya, akhirnya dijadikan isu dan juga berdiskusi juga kan setelah adanya video ini. Jadi secara tidak langsung kakaknya itu ngebuka diskusi juga buat kita-kita semua gitu loh anjir. Sekedar informasi, kalau misalnya gue lihat-lihat dari internet via Cloude, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan sama medcom.id dengan judul Spill Aturan Jalur Prestasi SPMB 2026, di mana kalau misalnya lu emang pengen pakai jalur prestasi, ada beberapa sertifikat yang bisa lu pakai gitu secara resmi. Yang pertama itu sertifikat OSN atau Olimpiade Sains Nasional Matematika IPS. Terus yang kedua, kompetisi riset teknologi dan inovasi yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Jadi emang harus official dari kementerian. Ya, terus kalau misalnya non akademik itu ada O2SN, ini gua nggak tahu ya. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Keagamaan termasuk hafalan Al-Quran atau tahfiz, Lomba Seni Budaya dan Bahasa, dan terakhir pengalaman sebagai ketua OSIS dan juga organisasi kesiswaan resmi. Nih jujur waktu gue pengen masuk IPB gitu ya, jalur SNMPTN itu dulu waktu gue istilahnya kayak gitu ya, jalur undangan, gue dengan sangat amat pede gitu langsung masukin beberapa prestasi-prestasi gue, salah satunya jadi pengurus OSIS. Ternyata tidak terlalu kuat guys. Tetap nggak diterima gue anjir lewat jalur undangan. Akhirnya gue semakin terakhir tuh ya SBMPTN atau jalur tulis, dan bisa tetap dapat juga ya rezeki di IPB anjay. Jadi jangan putus asa dan juga jangan pupus harapan ketika lu nggak diterima jalur undangan ya, apalagi jalur prestasi. Karena kalau misalkan lu sendiri tuh udah dari awal punya bakat, punya potensi yang bagus ya, gak usah takut untuk bersaing sama orang-orang lain gitu loh. Karena yang namanya potensi itu pasti nggak bisa ngebohongin hasil, anjay. Nah oke, jadi begitu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Semoga nanti anak-anak kita, ponakan kita ya, tidak merasakan hal yang sama dengan beberapa siswa-siswi yang udah kita bahas bareng-bareng di video ngopi ini gitu ya. Jangan sampai kita berdoa baik-baik gitu ya, jangan sampai terjadi kemalangan yang bahkan force major tidak bisa dipikirkan gitu. Terus habis itu jangan sampai ya kita pun ngerasa rugi waktu ikut lomba-lomba yang bahkan tidak bisa diperhitungkan untuk masuk ke perguruan tinggi atau bahkan sekolah-sekolah favorit.
Dan yang terakhir adalah sangat amat penting untuk kita tahu konsekuensi. Mungkin gampang kalau misalnya ngomongin orang-orang tua kayak kita gitu ya, yang udah dewasa, tapi untuk anak-anak muda yang masih pengen melihat kebebasan, yang pengen mencoba apapun itu gitu, akan sangat sulit untuk melihat bagaimana konsekuensi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang dewasa harus menuntun mereka gitu, seenggaknya biar nggak salah ambil jalan. Sekarang emang pengen salah-salahan, ya harus belajar untuk bisa nge-recovery semua kesalahan tersebut. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.